Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani, berjumpa lagi dengan saya Kak Anissa. Sahabat Qur'ani, pernahkah kalian merenungi mengenai petunjuk Al-Quran yang ada dalam Al-Quran? Hari ini kita akan bersama-sama menggali hikmah dan juga pelajaran berharga yang bisa memperkuat iman kita. Insya Allah. Sebagai seorang muslim, kita tentu tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Tetapi, berapa banyak yang benar-benar mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Banyak dari kita yang hanya membaca tanpa memahami, menghafal tanpa meresapi, dan membiarkannya tersimpan tanpa direnungkan. Padahal Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca, tetapi juga petunjuk hidup yang harus dipelajari dan diamalkan. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, yang berarti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi, apa maksud ayat tersebut? Jadi, dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah ingin kita untuk berpikir, bukan hanya menerima sesuatu tanpa memahami. Allah ingin kita untuk mempelajari tanda-tanda kebesarannya, bukan hanya untuk mengagumi tanpa mencari makna. Allah ingin kita menggunakan akal dan ilmu untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Tapi, bagaimana kita bisa memahami tanda-tanda Allah jika kita tidak pernah mempelajari firman-Nya? Hal itu patut untuk dipertanyakan. Karena dalam kehidupan seorang muslim, iman dan juga ilmu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa iman bisa membuat seseorang sombong dan tersesat. Sedangkan iman tanpa ilmu bisa membuat seseorang buta dan mudah tertipu. Ketika keduanya berjalan bersama, maka ilmu akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ibadah kita juga akan menjadi lebih bermakna karena dilandasi pemahaman. Hal ini juga membuat kita menjadi lebih kuat imannya, sehingga tidak akan mudah tergoncang oleh keraguan ataupun kebingungan. Jika kita hanya percaya tanpa memahami, maka iman kita akan menjadi rapuh. Sebaliknya, jika kita hanya mengejar ilmu tanpa iman, maka pengetahuan kita tidak akan membawa manfaat. Dan Al-Quran adalah kunci yang menghubungkan antara keduanya. Sahabat Qur'ani, apakah kalian masih ingat mengenai kisah Fir'aun? Iya, kisah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Jadi, salah satu bukti bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab biasa adalah ketika terungkapnya kebenaran mengenai jasad Fir'aun. Jadi, jasad Fir'aun pertama kali ditemukan oleh arkeolog Prancis bernama Loret pada tahun 1896 Masehi. Kemudian, pada tahun 1907 Masehi, seorang arkeolog lain bernama Elliot Smith memeriksa mumi tersebut dan menemukan hal yang aneh. Yang pertama adalah karena mumi tersebut memiliki kulit yang berwarna pucat, sedangkan mumi-mumi lain memiliki kulit yang berwarna hitam akibat proses mumifikasi. Bukti ini menunjukkan bahwa jasad Fir'aun tidak diawetkan dengan cara biasa, tetapi mengalami dampak dari tenggelam di laut. Kemudian, pada tahun 1975, seorang ahli bedah Prancis, Dr. Maurice Buchel, mendapatkan izin untuk meneliti jasad ini. Awalnya,
Beliau skeptis terhadap klaim Al-Quran mengenai Fir'aun. Tetapi setelah melakukan penelitian, ia menemukan bahwa seluruh tubuh mumi Fir'aun mengandung residu garam dalam jumlah besar. Bukti ini menunjukkan bahwa Fir'aun benar-benar mati karena tenggelam di laut. Buhel terkejut ketika dalam sebuah konferensi ilmiah, seorang ilmuwan muslim membacakan ayat berikut. Maka, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Bagaimana mungkin kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu bisa mengungkap fakta yang baru ditemukan di abad ke-20? Karena kejadian ini, Maurice Buhel akhirnya menerima Islam dan menulis buku berjudul The Bible, the Quran, and the Science. Dia membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Tapi teman-teman, kisah Maurice Buhel ini bukan satu-satunya. Jadi masih banyak ilmuwan lainnya yang juga menemukan kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Mereka semua mempelajari Al-Quran dan menemukan kebenaran akan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apakah kita yang sudah mengenal Al-Quran sejak lahir masih ragu untuk mempelajarinya lebih dalam? Jika ilmuwan saja mempelajari Al-Quran, kenapa kita tidak? Kisah ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab keagamaan, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun, apa manfaatnya jika kita tidak pernah berusaha mempelajarinya? Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran bukan hanya ibadah, tetapi juga merupakan kebutuhan kita. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita akan memahami mengenai kehidupan. Semakin kita memahami, semakin kuat pula iman kita. Jika seorang ilmuwan yang awalnya ragu akhirnya menerima Islam karena Al-Quran, kenapa kita yang sudah mengenal Al-Quran sejak lahir justru mengabaikannya? Jangan hanya membaca, tapi pelajari, renungkan, dan pahami kandungannya. Karena dengan ilmu dan iman yang berjalan bersama, kita akan menemukan kebenaran dan cahaya dalam kehidupan ini. Masya Allah, begitu banyak yang bisa kita ambil. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang Allah beri petunjuk dan pemahaman. Jangan lupa untuk terus belajar, mengamalkan dan juga menyebarkan kebaikan. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.